Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Agnes. Kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang sifat operasi hitung. Sifat operasi hitung terdiri dari sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Mari kita sama-sama pelajari dari ketiga sifat-sifat tersebut. Sifat komutatif atau pertukaran tempat yaitu sifat yang dimiliki oleh suatu operasi walaupun bilangannya ditukar tempat, hasilnya akan tetap sama. Sifat komutatif ini hanya dimiliki oleh penjumlahan dan perkalian. Nah, adik-adik, mari kita lihat contohnya. 7 ditambah 8 sama dengan, kita lihat angka 7 ada di posisi kiri dan angka 8 ada di posisi kanan. Kemudian kita tukar angka tersebut. Jadi angka 8 ada di sebelah kiri dan angka 7 ada di sebelah kanan. Dan kita bisa ketahui bahwa hasil dari 7 ditambah 8 adalah sama dengan 8 ditambah 7, yaitu sama-sama 15. Nah, kakak kasih contoh lagi nih. 7 ditambah 5 sama dengan, kita tukar posisinya menjadi 5 ditambah 7. Nah, coba kita hitung. 5 ditambah 7 sama dengan 12. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Sekarang kita coba contoh sifat komutatif dari perkalian. 23 dikali 10 sama dengan, angkanya kita tukar menjadi 10 dikali 23. Yuk kita hitung sama-sama. 23 dikali 10 sama dengan 230. Kemudian 10 dikali 23 sama dengan 230. Kakak punya contoh lagi nih, biar kalian lebih paham. 10 dikali 5 sama dengan, kita tukar posisinya menjadi 5 dikali 10. Yuk kita hitung. 10 dikali 5 sama dengan 50. 5 dikali 10 sama dengan 50. Nah, inilah yang dinamakan sifat komutatif atau pertukaran tempat. Jadi, meskipun bilangannya itu ditukar tempat, hasilnya akan tetap sama. Sifat asosiatif atau pengelompokan adalah sifat yang dimiliki oleh suatu operasi walaupun dilakukan pengelompokan berbeda, hasilnya akan tetap sama. Nah, sifat asosiatif dimiliki oleh penjumlahan dan perkalian. Berikut contoh sifat asosiatif pada penjumlahan. Buka kurung, 15 ditambah 58 tutup kurung ditambah 42 sama dengan, nah kita tulis kembali 15 ditambah 58 ditambah 42, kemudian tanda kurung yang tadinya ada di 15 ditambah 58 sekarang kita pindahkan ke 58 ditambah 42. Nah, mari kita hitung. 15 ditambah 58 sama dengan 73 ditambah 42
sama dengan 115. Kemudian 58 ditambah 42 sama dengan 100. Ditambah 15 sama dengan 115. Nah, dari sini kita bisa melihat meskipun operasi dilakukan dalam pengelompokan berbeda, hasilnya tetap sama. Inilah yang dinamakan sifat asosiatif pada penjumlahan. Berikut contoh sifat asosiatif pada perkalian. Buka kurung 9 dikali 25 tutup kurung dikali 4. Nah, kita tulis kembali 9 dikali 25 dikali 4. Nah, yang tadinya dalam kurung 9 dikali 25, sekarang kita pindahkan pengelompokan kurung tersebut ke 25 dikali 4. Yuk kita hitung sama-sama. 9 dikali 25 sama dengan 225. Dikali 4 sama dengan 900. Kemudian 25 dikali 4 sama dengan 100. Dikali 9 sama dengan 900. Nah, pada perkalian ini, meskipun dilakukan pengelompokan yang berbeda, hasilnya juga tetap sama. Maka ini yang dinamakan sifat asosiatif atau pengelompokan pada perkalian. Nah, sekarang ke sifat distributif atau penyebaran. Adalah sifat penyebaran suatu operasi terhadap operasi yang lain. Nah, pada sifat distributif berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Berikut contohnya. 25 dikali buka kurung 400 ditambah 25 tutup kurung sama dengan cara pengerjaan pada sifat distributif, yaitu tanda di dalam kurung 400 ditambah 25, tanda tambahnya kita pindahkan terlebih dahulu di sini. Kemudian 25 dikalikan dengan 400 sama dengan 10.000. Kemudian 25 dikalikan 25 sama dengan 625. Selanjutnya 10.000 ditambah 625, maka hasilnya adalah 10.625. Nah, ini adalah contoh operasi hitung bersifat distributif terhadap penjumlahan. Nah, kalau kita hitung secara langsung, kita hitung dulu di dalam kurungnya. 400 ditambah 25 sama dengan 425. Kemudian 25 dikali 425 sama dengan 10.625. Nah, kita dapat melihat hasil perhitungan secara langsung dengan hasil perhitungan secara distributif atau penyebaran, hasilnya adalah sama.